Oke, Tapi belum, dipersilakan. ya Kak. Kalau kurang bagus, dikoreksi ya Kak. Iya, tapi di akhir. Oh iya ya, oke deh Kak. Saya Mm-mm. share screen. Oke, silakan Oh, simulasi sesuai dengan yang bakal ditampilkan besok. Mau modelnya sistematis terserah. udah terlihat Kak? Sudah, dibesarin saja. Sudah. Oke, silakan buat seperti yang besok ditampilkan Kak Jana. Kak. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Husnul Yakin MSc, salah Kak. Dan eh, selaku pembimbing selaku pembimbing pertama, dan Ibu Dr. Sri Wahyuni Rahim SP MSI selaku pembimbing kedua. Yang terhormat dosen penguji Profesor Ibu Ibu Profesor Nita Ruminasari SPI MP PhD, dan dosen penguji kedua Bapak Jamaluddin Fitra Alam SPI MSI PhD. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, saya Jannatul Alia dengan NIM L0212011086, program studi manajemen sumber daya perairan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Konsentrasi Mikroplastik pada Insang Kerang Hijau Pernaviridis di Perairan Mandalay, Pangkajene, dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu eh, poin-poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar untuk bab satu. Saya tidak menuliskan bab satu. Latar belakang, kemudian metode penelitian, hasil, pembahasan, dan penutup. Kak, nggak bisa di ini berpindah kalau diperbesar layarnya. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Hmm. Iya. Selanjutnya, di sini bab satu pendahuluan saya, di mana di pendahuluan ini eh, terdapat latar belakang permasalahan serta tujuan. Namun di sini untuk lebih fokus terhadap penelitian yang akan saya paparkan, di sini saya mau meng-highlight poin-poin penting terkait dengan penelitian saya. Yang pertama itu mikroplastik, kemudian kerang hijau, insang, dan selanjutnya konsentrasi. Jadi latar belakang dari permasalahan yang saya ambil dari penelitian ini, di mana kita mengetahui bahwa kondisi geografis Indonesia saat ini diketahui kita sebagai negara kepulauan, di mana dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut, eh, di mana pada kondisi geografis ini terdapat laut pesisir, selat, laut perairan. Nah, untuk luas perairan sendiri itu
Di sini terdapat 5,8 juta kilometer eh, kubik, persegi. Kalau pangkat dua apa ya, Kak? Persegi, Kak. Kuadrat. Oh, kuadrat. Oke, Kak. Kemudian, selanjutnya permasalahan ini menimbulkan dampak di perairan. Dampak di perairan yaitu eh, misal, misalnya salah satu permasalahan yang terjadi pada kondisi perairan itu adanya plastik. Nah, di plastik ini akan terurai menjadi em, partikel-partikel yang lebih kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Kemudian dalam eh, perairan ini di dalam kemudian di dalam adanya permasalahan terkait mikroplastik ini bisa berdampak pada lingkungan. Nah, di sini adanya proses fisika, proses kimia, dan biota. Namun di fokus permasalahan saya pada penelitian ini yaitu berfokus pada dampak yang terjadi atau proses yang terjadi eh, dari mikroplastik ke biota. Nah, eh, proses yang terjadi terhadap adanya mikroplastik ini dapat memasuki biota di perairan. Salah satunya yaitu kerang hijau. Nah, di sini adalah proses eh, masuknya masuknya mikroplastik ke dalam kerang hijau tersebut. Selanjutnya ada nah pada biota ini ada beberapa ada biota yang dikenal dengan kerang hijau. Nah, dalam permasalahan ini mikroplastik bisa memasuki organ-organ pada kerang hijau, salah satunya yaitu insang. Nah, dapat dilihat sendiri mengapa mikroplastik dapat memasuki kerang hijau karena kita ketahui bahwa karakteristik dari kerang hijaunya sendiri itu di mana cara makannya filter feeder, di mana melakukan penyerapan air yang tersuspensi. Nah, hasil dari suspensi ini merupakan bahan organik atau makanan yang biasanya berupa detritus, diatom, ataupun plankton yang masuk melalui sifon. Kemudian berujung ke insang. Nah, pada hal ini muncullah permasalahan adanya mikroplastik diindikasikan adanya permasalahan yang masuk ke dalam insang kerang hijau. Penelitian penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya itu telah disebutkan bahwa terdapat mikroplastik terhadap organ kerang hijau. Namun belum diteliti secara spesifik yaitu mikroplastik pada insang. Sehingga di dalam tujuan penelitian saya itu yaitu menganalisis konsentrasi mikroplastik terhadap karakteristik insang di berbagai kelompok ukuran cangkang kerang hijau yang ada di perairan Mandale, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Bahan dan alat juga, Kak, atau langsung aja? Langsung aja ya, Kak. Adapun hasil dan pembahasan yang telah saya dapatkan dari melakukan penelitian.
Maaf Kak, saya ambil bab 3 aja ya Kak. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui waktu dan tempat penelitian di mana dimulai pada bulan September hingga November tahun 2023. Kemudian pada proses preparasi sampel dilakukan di Laboratorium Fisiologi Hewan Air (FIKP), analisis konsentrasi mikroplastik dilakukan di Mikrobiologi Laut (FIKP), dan identifikasi jenis polimer mikroplastik dilakukan di Laboratorium Kimia FMIPA. Nah, ini berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Kemudian, adapun prosedur penelitian di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengumpulan data di lapangan mencakup beberapa bagian. Yang pertama survei awal pengambilan sampel kerang hijau, kemudian analisis konsentrasi mikroplastik pada sampel kerang. Dilakukan beberapa tahap. Yang pertama pengukuran morfometrik kerang, kemudian preparasi sampel insang kerang hijau, identifikasi karakteristik mikroplastik pada insang kerang dan analisis jenis polimer serta kontrol kontaminasi pada mikroplastik yang ada di insang kerang hijau. Kemudian eh, adapun adapun hasil dan pembahasan yang telah saya dapatkan, secara total partikel mikroplastik yang saya dapatkan itu berjumlah 139 partikel, di mana pada kelompok ukuran A berjumlah 36 partikel, B 55 partikel, dan C 48 partikel. Nah, tentu ketika kita lihat secara visual, di sini memperlihatkan bahwa dari kelompok A, B, C memperlihatkan range-nya itu menurun dari kelompok ukuran kecil ke besar. Namun jika diuji secara Kruskal-Wallis atau uji statistik, di mana kelompok ukuran A ini berbeda nyata dengan kelompok ukuran besar. Eh, Begitupun kelompok ukuran A dengan kelompok ukuran yang pertama ukuran A dengan sedang itu berbeda, begitupun A dan kecil dengan besar juga berbeda. Namun di ukuran sedang dan besar ini menandakan dia tidak berbeda nyata atau P-nya lebih besar dari 0,05. Nah, hal yang apa eh, menurut hasil yang saya dapatkan ini di mengapa terjadi perbedaan konsentrasi, biasanya karena dipengaruhi oleh laju filtrasi, di mana laju filtrasi dan laju depurasi pada saat proses pertumbuhan. Mengapa di sini kita lihat bahwa konsentrasi pada ukuran kecil itu lebih tinggi daripada ukuran sedang dan besar, eh, karena karena diindikasikan bahwa proses laju filtrasi pada ukuran kecil itu lebih cepat daripada ukuran yang lebih besar. Kemudian di sini ada konsentrasi mikroplastik berdasarkan bentuk. Nah, bentuk yang saya dapatkan dari penelitian yaitu ada dua, fiber dan fragmen, di mana fiber di sini menandakan secara gambar dan uji secara visual dan uji Kruskal-Wallisnya bisa dikatakan sama. Mengapa? Karena ukuran kecil dengan ukuran sedang itu berbeda nyata, kemudian kecil dengan besar juga berbeda nyata, dan sedang dengan besar dia tidak berbeda nyata. Untuk bentuk fiber sendiri, eh, bentuk fiber ini diduga dihasilkan bersumber dari tali budidaya rumput laut yang telah terdegradasi. Eh, berdasarkan hasil eh, eh, berdasarkan lokasi juga, pengambilan kerang hijau ini diambil dari eh, tali budidaya rumput laut. Kemudian fragmen di sini dia menandakan konsentrasinya itu tidak berbeda nyata, semuanya sama. Sehingga menurut
Sehingga yang menurut hubungan dari konsentrasi dan ukuran kerang hijau ini tidak eh, artinya ukuran kerang hijau tidak menjadi faktor perbedaan konsentrasi dari banyaknya partikel fragmen. Berbeda dengan fiber, dia memiliki perbedaan di setiap ukurannya. Kalau jika fragmennya ini tidak memiliki perbedaan yang nyata, artinya dia sama pada setiap ukuran. Kemudian Kemudian konsentrasi mikroplastik berdasarkan warna yang saya dapatkan ada 4 warna, yaitu hitam, putih, biru, dan merah. Berikut ini adalah hasil uji Kruskal-Wallis. Untuk hitam dan merah itu dia memiliki konsentrasi yang tidak berbeda nyata semua, namun untuk eh, putih dan biru dia ada perbedaan. Jika dilihat hasil dari konsentrasi warna, konsentrasi dari warna hitam ini menandakan tidak adanya perbedaan yang nyata. Nah, jika dilihat pada gambar bahwa ada beberapa warna yang didapatkan dengan dua jenis bentuk. Diduga warna partikel mikroplastik yang berasal dari eh, apa warna partikel mikroplastik yang paling tinggi itu yaitu putih yang diduga berasal dari tempat penyimpanan ikan dan hasil serpihan kantong plastik yang dibuang secara sembarangan. Kemudian untuk partikel berwarna hitam ditemukan pada semua bentuk mikroplastik yakni fiber dan fragmen. Namun warna hitam hanya sedikit ditemukan di mikroplastik bentuk fragmen. Lebih banyak ditemukan bentuk fiber. Partikel mikroplastik merah dan biru ditemukan pada semua kelompok mikroplastik bentuk fiber. Nah, biasanya warna biru itu ditemukan pada tali atau jaring ikan. Selanjutnya, ukuran mikroplastik pada insang berdasarkan ukuran panjang dapat dilihat pada tabel. Ukuran terkecilnya itu 0,11, 0,11 hingga 3,228 m. Kemudian rata-ratanya itu dua untuk kelompok ukuran A 2,56, kelompok B 1,669 dan kelompok C 1,46. Adanya perbedaan ukuran ini biasanya dipengaruhi oleh faktor kimia dan faktor fisika serta proses dari hasil fragmentasi mikroplastik. Nah, semakin kecil ukuran partikel maka semakin mudah terbawa arus kemudian masuk ke insang kerang. Nah, partikel ini juga bisa melalui sistem filtrasi. Selanjutnya, persen kontaminan atau banyaknya kehadiran pada setiap kelompok ukuran, yaitu di mana persen kontaminan yang paling banyak ditemukan pada ukuran sedang, yaitu 84,85%. Kemudian di masalah ini 63. Kemudian yang kedua itu untuk ukuran kecil dan yang paling rendah ukuran besar. Nah, berikut adalah hasil uji FTIR. Nah, yang saya dapatkan itu ada 3 jenis polimer, yakni polietilen, polikloro, dan polipropilen. Hmm, Untuk fragmen sendiri itu terdapat polipropilen.
Eh, Adapun kelemahan di mana penelitian ini dianggap masih kurang dilihat dari karakteristik mikroplastik berdasarkan warna yang berbeda-beda. Pada saat penelitian sulit dalam mengambil layar dilihat dari ukuran mikroplastik yang juga sangat mikro. Oleh karena itu, di penelitian selanjutnya diharapkan mengidentifikasi warna dengan memperhatikan proses fragmentasi, pemutihan, atau perubahan warna oleh sampel mikroplastik. Selain itu, dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode lain seperti metode eksperimen. Kesimpulannya, insang kerang hijau di perairan Mandalay Sulawesi Selatan telah terkontaminasi dengan partikel mikroplastik. Kedua, partikel mikroplastik yang paling dominan ditemukan adalah bentuk fiber, namun ditemukan pula partikel fragmen. Warna partikel mikroplastik yang ditemukan terdapat warna hitam, putih, biru, dan merah dengan dominan warna putih. Konsentrasi mikroplastik tertinggi didapatkan pada ukuran kecil daripada ukuran sedang dan besar. Adapun hasil analisis FTIR-nya ditemukan beberapa polimer yakni polikloro-trifluoroetilen atau PCFTE terhadap fiber hitam, kemudian fiber putih dan fiber biru. Untuk polietilennya terhadap fiber merah dan polipropilen terhadap fragmen putih. Adapun saran penelitian selanjutnya diharapkan mengidentifikasi warna dengan memperhatikan fragmentasi pemutihan atau perubahan warna oleh sampel mikroplastik. Selain itu dapat dilakukan penelitian menggunakan metode lain seperti metode eksperimen. Eh, Sekian dari pemaparan seminar hasil saya, Kak. Udah, Kak Hadi. Baik, terima kasih Kak Jana atas presentasinya dalam durasi 16 menit. Oh, iya, Kak. Oke, eh, saya punya 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, ini sebenarnya masalah Kak Jana ini apa? Apa yang paling mendesak dan apa urgensi di dalam penelitiannya Kak Jana ini? Terima kasih. Yang paling mendesak dari penelitian saya yaitu mikroplastik. Mikroplastik yang berukuran kecil ini eh, bisa memasuki eh, ruang lingkup khususnya salah satunya di perairan yang di mana perairan tersebut terdapat biota atau organisme yang sering dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di perairan Mandalay, Kak. Itu menurut saya urgen sehingga penting dilakukan eh, penelitian terkait dengan adanya apa adanya mikroplastik pada insang kerang hijau yang ada di perairan Mandalay itu. Gitu kan, Kak? Insang itu termasuk organ ya. Iya, Kak. Kemudian penelitian terdahulu itu sudah meneliti tentang organ. Iya. Artinya insang sudah diteliti pada penelitian terdahulu. Enggak, Kak. Organ ada banyak organ, tapi yang kemarin itu organ secara keseluruhan. Organ secara keseluruhan atau bagian tubuh apa bagian organ insang secara keseluruhan itu, Kak. Organ dalam kerang itu apa saja Kak Jana yang diteliti oleh peneliti terdahulu? Dia secara total dagingnya, Kak, daging pada pada daging yang ada ya di kerang hijau tuh, seluruh daging yang ada di kerang hijau kemudian dilarutkan seperti itu, Kak. Penelitian terdahulu itu belum meneliti tentang insang atau justru sudah. Belum, Kak, belum.
Untuk di lokasi itu belum. Untuk di lokasi itu belum. Oke, baik. Mengapa bisa tertarik dengan meneliti tentang insang, Kak Jana? Em, Mengapa saya tertarik dengan penelitian mikroplastik terhadap insang? Menurut yang referensi yang telah saya baca bahwa insang ini sifatnya filter feeder di mana cara makannya itu menyerap seluruh partikel yang ada di sekitarnya, bukan hanya bahan organik tetapi eh, partikel-partikel partikel-partikel yang tidak bisa eh, dibedakan oleh kerang hijau. Kemudian eh, kenapa insang? Karena insang ini menjadi tempat pertukaran oksigen dari kerang hijau atau tempat keluar masuknya air dalam sistem dalam sistem per apa tuh lupa. Respirasi. Ya, sistem ah, kayaknya sistem pernapasan. Ya, sistem respirasi pada insang, pada kerang hijau ya. Iya Kak, terus Oke, dia, ya, iya Kak. Terus dia sus, suspensi eh suspension feeder, suspension feeder, yes. oke. Ini masih di dalam klaster pertanyaan pertama ya. Artinya kalau Ya. misalnya di dalam insang kerang hijau itu ditemukan adanya mikroplastik dan itu kapasitasnya cukup banyak, artinya itu bisa mengganggu sistem respirasi dari insang tersebut dan akhirnya nanti berpotensi insang tersebut cepat matinya. Apakah seperti itu polanya? Iya Kak. Oke, baik. Ya, bagus. Selanjutnya saya masuk ke ranah klaster pertanyaan kedua ya. Nah, di sini rumusannya apa? Rumusan masalahnya itu ingin menganalisis konsentrasi mikroplastik pada kerang hijau. Mengapa menganalisis atau ingin mengetahui menganalisis karena dengan menganalisis konsentrasinya kita dapat mengetahui seberapa banyak partikel mikroplastik yang ada di khususnya kerang hijau, insang kerang hijau itu Kak. Oke, bagus. Konsentrasi ya tadi. Iya Kak, Konsentrasi itu konsentrasi. apa Kak Jana? Eh, Konsentrasi itu artinya banyaknya bahan kimia yang banyaknya kandungan eh, atau bahan kimia yang ada di dalam insang di dalam insang kerang hijau itu Kak. Oke, baik. Jadi konsentrasi itu kan artinya adalah kepekatan ya. Iya Kak. Kepekatan atau seberapa banyak partikel yang ada di dalam insang tersebut. Nah, kalau kita berbicara konsentrasi, itu kan ada 4 macam tuh. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu konsentrasi ada 4 macam. Konsentrasi berdasarkan masanya, kemudian konsentrasi berdasarkan molar, kemudian konsentrasi berdasarkan jumlah, selanjutnya yang terakhir adalah konsentrasi berdasarkan volume. Nah, kalau dari penelitiannya Kak Jana ini sendiri, konsentrasinya ke arah mana yang mau ditelaah? Em, yang keempat apa Kak tadi? Yang pertama konsentrasi pada massa, yang kedua konsentrasi pada molar, yang ketiga konsentrasi pada jumlah, dan yang keempat adalah konsentrasi pada volume. Nah, ini mau ditelaah pada konsentrasi yang seperti apa? Em, volume volume Kak. Volume dengan massa berbeda ya Kak. Volume kalau tidak salah Kak.
Kurang tahu tadi. Belum, belum nih. Fokusnya kemana? Eh, vol- Volume, Kak. Oke, baik. Volume ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, di sini Kak Jannah ini menggunakan teori apa saja selain teori konsentrasi untuk menganalisis permasalahan ini. Eh, teori teori terkait mikroplastik, kemudian bagaimana biologi dari kerang hijau, di mana biologi kerang hijau, kemudian dari habitat dari kerang hijau, dampak dampak mikroplastik di perairan dan dampak mikroplastik pada biota. Hmm, Kemudian beberapa jenis jenis polimer, Kak. Itu, Kak, teorinya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, di mana di sini saya ingin bertanya tentang ini. Apa metode yang digunakan dalam penelitian Kak Jannah ini? Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif, Kak. Desain penelitiannya desain apa? Eh, Desain penelitian, desain, desain penelitian. Oke, mungkin kita masuk ke klaster pertanyaan kelima. Nah, ini untuk analisis datanya menggunakan teknik analisis seperti apa, Kak Jan? Data seluler dinonaktifkan, Anda harus mengaktifkan Wi-Fi dan terhubung ke jaringan terlebih dulu. Analisis analisis data yang saya gunakan ya, Kak, eh, analisis data menggunakan mikroskop Excel dan kemudian melakukan uji statistik, Kak. Itu, Kak, benar seperti itu. Pertanyaan keenam, ini kan tadi berbicara tentang proporsi sampel ya, dan itu Iya, proporsi Kak. sampelnya disebutkan di mana? Di Eh, laboratorium, Proporsi sampel, Kak. yaitu di laboratorium di mana? Kan diteliti di situ kan, Oh, di laboratorium. iya. Preparasi preparasi sampelnya di laboratorium. Preparasi. Oke. Nah, preparasi sampelnya itu diteliti di laboratorium, apa nama laboratorium? Fisiologi hewan air, Kak. Fisiologi hewan air. Nah, sampel yang diteliti itu berapa? Sampel yang diteliti ada 99 sampel. Bagaimana cara menentukan sampelnya? Cara penentuan sampelnya itu dengan eh, me- menentukan ukuran, dilihat dari ukuran
Insan kerang hijau dibagi menjadi 3 kelompok ukuran. Hal ini dibagi menjadi 3 kelompok ukuran, yaitu ukuran kecil 2 sampai 3,9 cm, ukuran sedang 4 sampai 5,9 cm, dan ukuran besar 6 sampai 7,9 cm. Baik, Itu Kak. baik. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik apa? Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling, di mana metode ini dilakukan dengan melihat pertimbangan atau eh, adanya parameter yang telah ditentukan. Oke, Baik, baik. Mm. ya Kak. Kemudian diseleksi berdasarkan ukurannya. Iya Kak, diseleksi berdasarkan Sampelnya tadi berapa jumlahnya sampelnya? 99. 99. Kemudian populasinya berapa? Populasi populasi yang ditemukan pada saat di lapangan itu sekitar 150 sampel, Kak. Sekitar. Berarti itu datanya nggak valid ya? Eh, Populasi yang ditemukan 150, kemudian dilakukan metode pengambilan sampel, kemudian metode penelitiannya ditentukan, kemudian di metode pengambilan sampelnya itu reverse sampling, sehingga dilakukan pengelompokan atau adanya pertimbangan parameter, sehingga setiap ukuran itu ada 33 sampel per ukuran. Jadi totalnya 99 sampel. Oke, baik. Itu penentuan populasinya itu menggunakan teknik seperti apa? Apakah seluruh dari perairan Mandalay itu di bagian pesisirannya atau pinggiran-pinggiran pantainya itu, pinggiran perairannya itu diambil atau justru menggunakan teknik-teknik khusus untuk penentuan populasinya? Itu bagaimana? Jadi penentuan populasi pada saat pengambilan sampel itu dilihat dari eh, adanya adanya tali budidaya rumput laut, karena kerang hijau ini hidup di tali budidaya rumput laut tersebut. Hmm, Jadi kerang hijau ini menempel pada tali budidaya rumput laut, itu Kak. oke, baik. Kak. Berikutnya hasilnya bagaimana? Apa yang ditemukan dari penelitian ini? Baik, jadi hasilnya ini untuk melihat konsentrasi itu eh, ada dua. Yang pertama dilihat dari segi bentuk dan dilihat dari warnanya. Kemudian untuk hasil hasil yang didapatkan dari segi bentuk ini ada dua jenis bentuk mikroplastik, yakni fiber dan fragmen. eh, Jika dilihat dari jumlah secara total, yang paling banyak didapatkan itu fiber. Nah, daripada fragmen, baik di eh, untuk jumlah secara total, mikroplastik secara totalnya ini ditemukan pada ukuran sedang, maaf. Jadi jumlah partikel mikroplastik yang paling banyak ditemukan di ukuran sedang daripada ukuran kecil dan eh, besar. Namun jika dilihat dari konsentrasinya, konsentrasi yang paling tinggi itu ditemukan pada ukuran ukuran eh, kecil. Jadi banyaknya partikel mikroplastik ini tidak tidak berpengaruh terhadap banyaknya konsentrasi, tidak mempengaruhi banyaknya konsentrasi, Kak. Kemudian
adanya perbedaan konsentrasi ini biasanya dipengaruhi oleh laju filtrasi, laju depurasi, dan biasanya mikroplastik ini melebihi eh, batas dari ambang batas toleransi mikroplastik, Kak. Gitu. Tadi menyebutkan tentang jumlah ya, Iya, Kak, jumlah partikel. jumlah partikel. Tapi itu bukan jumlah konsentrasi. Iya, bukan jumlah konsentrasi. Terus yang ditemukan pada konsentrasinya apa? Jumlah yang ditemukan pada konsentrasi lebih banyak pada ukuran kecil daripada ukuran sedang dan besar ini. Karena em, apa konsentrasi di mana di jumlah partikel ini tidak ada pengukuran, dia langsung menghitung partikelnya saja. Jadi untuk melihat bagaimana data tersebut, jadi untuk melihat adanya mikroplastik ini dilakukan analisis konsentrasi eh, yang melibatkan beberapa perhitungan di mana jumlah partikel dibagi dengan em, bobot basah insang kerang. Itu, Kak. Mana perhitungannya? Oh, ini, Kak. Ini. Kalau jumlah partikel dia tidak melakukan perhitungan apa rumus ini, Kak, tidak menggunakan langsung perhitungannya saja, namun konsentrasi dia menggunakan rumus ini. Hmm, Oke. Terus apa ini batasan dari penelitian ini? Batasan batasan seperti apa, Kak? Nah, tadi di bagian bawah saya ada melihat tentang kelemahan dari penelitian. Itu kan pada Iya, Kak. dasarnya adalah batasan dari penelitian. Nah, ini apa batasan dari penelitiannya? Eh, Batasan dari penelitian ini yaitu em, pengukuran pengujian konsentrasi pada mikroplastik itu mendapatkan hasil eh, belum bisa membedakan membedakan konsentrasi eh permasalahan batasan seperti apa, Kak? Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, closing question. Coba kita lihat kembali pada bagian perhitungan yang tadi. Perhitungan konsentrasi. Untuk perhitungan konsentrasinya sendiri itu di poin satu ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, dah silakan tutup Kak Jana. Bagus, keren. Eh, Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya.
Hmm. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya eh, dalam memaparkan seminar hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya pindah karakter ya. Oke, kalau tadi karakternya Takut, Kak. apa? Ya, tadi karakternya sebagai dosen penguji, kali ini karakternya menjadi diri sendiri. Iya, Kak. Oh, mantap Kak Jana. Kok jadi tegang? Aduh, nggak kepikiran pertanyaannya, Kak. Iya, tapi saya jamin kok pertanyaan saya tadi tuh bakal apa ya? Adalah pertanyaan yang lebih kompleks dibanding ditanyakan besok. Jadi besok tuh sepertinya lebih sedikit. Iya, Kak. Kayak Hmm. ujian tutup ini. ah, ah. Besok itu lebih sedikit tuh pertanyaannya. Cuma tadi saya memang sengaja menggali, mana tahu beberapa kesempatan ada hal-hal yang benar-benar Kak Jana nggak ketahui, ditanyakin. Nah itu bisa gawat. Gawatnya kenilai sih. Kalau lulus lulusnya tuh. Iya, betul. Gawatnya kenilai aja. Kalau lulus lulus pasti. Dan itu aja. Mantap dari penyampaian bagaimana pola permasalahan itu udah oke, bisa dimaklumi, bisa dimaklumi dan bisa meyakinkan kalau untuk latar belakang masalahnya. Rumusannya juga, enggak, justru rumusan ini sedikit abstrak karena waktu saat saya apa ya integrasikan jawaban dari hasil penelitian yang Kak Jana ini dengan rumusan masalahnya itu nggak ketemu. Tadi kan disampaikan bahwasanya rumusan masalah itu meng-highlight tentang konsentrasi. Dan sebenarnya saya menemukannya cuma satu. Rumusan masalahnya itu hanya untuk melihat konsentrasinya aja. Nah, Iya, Kak. kemudian ketika digali, konsentrasi yang seperti apa? Kan ada empat macam tuh. Apakah empat-empatnya ditelaah atau justru satu? Dan ternyata yang dipilih satu, yaitu adalah konsentrasi berdasarkan volume. Iya. Kemudian hasil yang dikemukakan itu rumusnya bukan rumus volume. Mas, jadi, Kak. Masa? Coba deh telaah kembali rumus tentang volume konsentrasi. Ini yang saya Coba. temukan ya, yang saya temukan itu bukan itu. Tapi nggak apa-apa, enjoy it. Untuk hal seperti itu, bagian statistiknya mungkin besok lebih bisa didalami oleh dosennya. Kalau saya kan kualitatif, jadi hanya punya keterbatasan secara intelektual juga untuk di kuantitatif. Berikutnya, apa ya? Teknik analisis. Teknik analisis itu tadi Kak Jana menjawabnya Microsoft Excel, kemudian data-data penggunaan statistik. Nah, itu yang dijawab itu adalah instrumen. Instrumen itu artinya alat. Alat yang digunakan untuk menganalisis. Maka alat yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel, kemudian eh, elemen-elemen statistik, contohnya apa? Seperti aplikasi SPSS dan lain sebagainya. Ya, kayak gitu. Itu namanya instrumen Iya, atau Kak. alat yang digunakan. So, kalau teknik analisisnya menjawab itu, saya rasa kurang tepat sih. Dan yang paling membuat saya puas dalam jawabannya adalah tentang ini.
Populasi dan sampel. Tapi sempat terjebak tadi ya tentang populasi. Iya, Kak. Mhm. Oh, nggak bisa bilang sekitar, Kak. Lah iyalah, orang kalau ada penelitian berarti hasil data itu valid-valid. Ini kok ada yang Hmm, abstrak. Abstrak itu iya. cuma untuk hipotesis. Iya, ya. Abstrak itu berlaku untuk hipotesis. Tapi kalau udah berbicara hasil itu udah, kemudian apalagi metode itu adalah hal-hal yang valid gitu. Terus ini, Kak, desain penelitian. Nah, di sampling itu kan ada banyak. Ada studi kasus, ada eksperimen, kemudian apa lagi? Saya kalau kuantitatif kurang tahu ya. Tapi ada banyak. Yang saya tahu Iya, cuma Kak. dua itu. Studi kasus, kemudian eksperimen, apalagi ya, dan lain sebagainya. Tapi itu kan, itu Kak biasanya dimasukkan juga. Atau nggak perlu? Untuk besok, nggak perlu yang ini aja. Cuman besok kalau eh, ditanya tiba-tiba nih, karena kan nggak ada tuh elemennya. Kalau ditanya tiba-tiba, malam ini bisa dipersiapkan. Kira-kira jawabannya apa ya? Gitu. Kalaupun belum tertulis di dalam eh, jurnalnya atau skripsinya, ya udah nggak apa-apa. Nanti tinggal masukin. Yang penting besok bisa menjawab supaya nilainya lumayan meningkat. Ya. Tuh. Oke, good. Mantap. Itu aja. Mudah-mudahan dari 6 pertanyaan yang saya lemparkan tadi kepada Kak Jana itu bisa memberikan insight-insight baru yang ternyata nggak terduga ya. Iya, Kak. Yang ini, Kak. Batasan. Gimana? Oh, batasan. Ya. Itu nggak perlu dikasih tahu kelemahan, Oh. tapi diganti kata kelemahan menjadi batasan penelitian. Hmm. Ya, ya, Kak. Batasan penelitian ini sampai di sini. Hmm. Nah, ada beberapa elemen yang belum berhasil diteliti secara utuh, disampaikan itu. Di apa saja elemen-elemennya? Nah, ini ada beberapa elemen yang perlu menggunakan yang perlu untuk menggunakan metode-metode terbaru yang lebih efisien karena sejauh ini menggunakan metode yang ini dalam penelitian ini didapatkan hasil yang kurang tepat. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, itu kata-katanya adalah batasan penelitian, bukan kelemahan. Kalau kelemahan ngapain dipresentasiin? Iya, Kak. Presentasikan itu keunggulan biar supaya investor mau achieve ke Kak Jannah. Ini kelemahan. Apa yang presentasiin? Bukannya dapat keuntungan nanti malah malah orang ya apa sih penelitian ini gitu. Nah, ya, Kak. Mm-mm. Udah, enough, good. Iya, Kak. Tapi di latar belakang saya kurang jelas ya. Iya, nggak dapat itu sebenarnya latar belakang yang dipresentasikan tadi itu nggak dapat. Kenapa? Insang yang diteliti. Itu, Hmm. Oh, jadi harus iya, dijelaskan. highlight dong. Karena yang mau diteliti itu, Hmm. kenapa insang yang diteliti? Oh, pantas Kak Hadi yang tanya tadi. Konsentrasi dengan Isam. Mm-mm. Dan kenapa pula tuh perairan pilihnya di perairan Mandalay? Kenapa nggak di perairan yang lain? Nah, itu bisa dijelaskan itu di latar belakang. Iya, Kak. Dan alasannya alasan logis, jangan alasan apa subjektif. Contoh alasan subjektif itu seperti gini. Karena perairan Mandalay itu berada di dekat rumah saya. Itu alasan apa itu? Alasan nggak logis. Gunakan alasan logis berdasarkan riset, berdasarkan fakta, gitu. Iya, Kak. So anyway, enough dan silakan presentasikan kembali output yang didapatkan dari hasil presentasi hari ini dan juga discussion singkatnya hari ini. Good luck.
Hmm, ya, silakan presentasikan kembali output yang didapatkan dari hasil simulasi dan juga diskusinya. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sejujurnya saya belum mempersiapkan, merasa kurang persiapan tadi, Kak. Jadi belum bisa memaparkan dengan baik eh, presentasi kali ini. Kemudian yang perlu saya ini highlight lagi yaitu terkait latar belakang. Tapi semoga saja Kak latar belakangnya besok nggak di ini nggak dibahas. Semoga langsung hasil dan pembahasan aja Kak. Kemudian em, ternyata saya masih kesulitan dalam membedakan instrumen penelitian dengan analisis data dan itu perlu saya pelajari kembali. Kemudian saya juga baru tahu terkait konsentrasi. Saya kira konsentrasi satu saja, Kak. Ternyata banyak. Dan juga perlu saya pelajari kembali. Eh, Kemudian, apa ya, eh, terkait dengan teori ini berarti sama ya Kak dengan tinjauan pustaka yang poin-poin yang harus diketahui juga dalam seperti itu ya Kak Mhm. teorinya tinjauan pustaka. Iya. Baik ya Kak, terima kasih. Kemudian di bagi apa ya di pembahasan mungkin saya belum terlalu jelas, belum terlalu memaparkan bagaimana pembahasan saya tadi Kak. Oke, tadi cuma beberapa banyak di hasil, tapi apa yang menyebabkan hasil saya seperti ini belum terlalu jelas saya paparkan tadi Kak. Kemudian di bagian kelemahan, saya kira kalau di kelemahan ini kita harus mengubahnya menjadi batasan saja. Seperti itu ya Kak. Kemudian itu saja Kak hasil output hari ini. Dan saya tidak terlalu ini, tidak terlalu fokus. Nggak apa-apa. Good luck, good luck. Overall ini udah oke. Iya Kan? Kak. Oke deh. Semangat presentasinya besok dan you confident. Oke? Good luck. Oke Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Pak Hadi bentar ada Zoom lagi. Malam Udah, ini ya. Malam ini ya. Mm-mm. iya Kak. Banyak